Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Serapan Bahasa Indonesia. Beranggotakan saya, Dian Ratna Sasmita, NIT 19080108, dengan rekan saya, Elke Fitria Elshinta, NIT 19080109, dan Fabian Aksal, NIT 19080110. Kali ini, kami akan membahas tentang serapan bahasa Indonesia. Kemarin kami sudah membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, dan saat ini kami akan membahas tentang serapan bahasa Indonesia. Di sini, kami akan membahas tentang pengertian serapan bahasa Indonesia, cara penyerapan, bahasa sumber serapan, jenis-jenis unsur serapan, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi serapan itu sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang kata serapan terlebih dahulu. Kata serapan kadang disebut sebagai kata pungutan atau kata pinjam karena berasal dari bahasa lain yang dibungut atau dipinjam dan dijadikan kosakata dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata-kata serapan biasanya merupakan hasil konsensus yang kemudian tata penulisannya didasarkan pada panduan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Elke Fitria Elshinta, Prodi D3 KPNA, NIT 19080101009. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Ada beberapa cara masuk atau serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu cara adopsi, cara yang kedua cara adaptasi, cara yang ketiga cara penerjemah, yang keempat cara kreasi. Yang pertama, cara adopsi, yaitu terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya, supermarket, plaza, mall. Yang kedua, yaitu cara adaptasi. Cara adaptasi terjadi apabila pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, pluralization atau pluralisasi, acceptability atau akseptabilitas. Yang ketiga, penerjemah. Terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, overlap atau tumpang tindih. Yang kedua, try out atau uji coba. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah kreasi. Kreasi terjadi apabila bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemah, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemah. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis 1 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contohnya, efektif, yaitu berhasil guna. Kedua, spare part, suku cadang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kata serapan. Unsur yang pertama yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Contohnya, reshuffle, shuttlecock, dan long march. Yang kedua yaitu unsur asing. Unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fabian Naksal Purmarwijayanto, Prodi D3 KPNA, NIT 190801010. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Kata-kata serapan ini biasanya diambil dari berbagai bahasa, seperti diantaranya bahasa Inggris. Bahasa Inggris seperti book atau dalam bahasa Indonesianya buku, coffee dalam bahasa Indonesianya kopi. Dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskerta seperti durhaka, dalam bahasa Indonesianya durhaka atau sahaya, saya. Dalam bahasa Arab seperti abad, dalam bahasa Indonesianya abad atau halal, juga halal. Dalam bahasa Belanda seperti akte, dalam bahasa Indonesianya juga akte atau kardes dalam bahasa Belanda dan kartis dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Latin seperti error atau familia, dalam bahasa Indonesianya keluarga. Dalam bahasa Cina seperti cincau, bahasa Indonesianya juga cincau atau encing atau tante. Dalam bahasa Portugis seperti bangko, dalam bahasa Indonesianya yaitu bangku atau armada dalam bahasa Portugis, bahasa Indonesianya juga armada. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Делаю